Di hari-hari terakhir ini, kami sungguh memerlukan belas kasihan Tuhan. Kami sungguh bergantung penuh dengan firman-Mu. Biar apa yang kami lakukan boleh selaras dengan hati Tuhan. Apa yang kami kerjakan hanya untuk kepentingan kerajaan. Inilah setiap kami. Inilah setiap kami anak-anak-Mu, orang-orang pilihan. Kami mau belajar meresponi hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami. Menyenangkan-Mu, senangkan Yesus. Yang rindu meresponi hati Tuhan, mari beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan lagi. Nyatakan saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan semuanya, kami mau berikan kepada Tuhan. Yes. Amin. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Yes. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Pakai setiap kehidupan kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Menyenangkan hati-Mu Yesus. Oh, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan kami. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan. Inilah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Satu keinginan kami, sehati dengan Engkau. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu Tuhan, hanya itu kerinduan.
kagum akan Tuhan. Kagum akan Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari angkat tangan bersama kita. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi. Ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidup hanya untuk, sekali lagi, come on church, we proclaim Lord. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, keinginan di dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Tak ada kata lain, keinginan kami Tuhan, kami mau selalu menjadi para penyembah yang sejati. Tapi penyembahan yang bukan alat berdagang. Kami menyembah bukan karena butuh. Kami menyembah bukan supaya kami diberkati. Kami menyembah karena alasannya satu, because who you are Lord. Karena Engkau memang pribadi yang layak disembah. Mau ditolong atau tidak ditolong, mau belum terjadi maupun terjadi, kami mau tetap menjadi penyembah yang sejati. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk waktu ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekarang hamba berdoa, lepaskan firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan kami yang goyah, menegakkan yang gemetar, dan membuat kami bangkit kembali. Tapi lebih penting di atas semuanya, supaya kami kenal karakter pribadi-Mu, jalan-jalan-Mu Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada apapun. Bersuaralah, hamba terbatas, tapi keterbatasan hamba-Mu tidak menghalangi untuk Engkau bersuara. Apa yang menjadi hati-Mu? Firman yang praktis, yang sederhana. Sekali lagi kami dapatkan di tempat ini. Terima kasih, kami buka hati. Sungguh-sungguh Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Hamba tidak memiliki apapun. Semua yang ada pada hamba itu sungguh-sungguh datangnya karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih. Bagi-Mu hormat,
pujian, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran dari kekal sampai kekal. Engkau layak terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat gereja Blessing in the Spirit di tempat ini yang siap mendengar dan melakukan firman, mari katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Satu anugerah untuk saya ada di gereja Blessing in the Spirit. Ya, terkenalnya gereja Best ya, Pastor Henry. Jadi itu nama saya. Oh, ada di situ ya. Jadi nama saya. Oh, ada itu ya. Tidak terlalu penting lah itu ya. Saya akan tetap khotbah tentang bagaimana kita memanage our mind atau pikiran kita. Ya. Nah, saya tidak akan mengulang khotbah tadi, walaupun mungkin ada beberapa yang coba saya ingin bagikan buat Bapak Ibu semua. Begini Bapak Ibu, dari awal saya sudah bilang di ibadah satu, roh kita itu sudah baru, tidak perlu diperbarui. Waktu percaya sama Tuhan Yesus, kuncinya percaya sama Tuhan Yesus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang apa? Baru, kainos. Ya, yang bisa memperbarui roh cuma Tuhan. Pendeta tidak bisa memperbarui roh saudara. Roh Kudus yang memperbarui, karena itu urusannya di alam spiritual yang ada di dalam. Nah, yang perlu terus diperbarui itu adalah pikiran kita. Harus bertumbuh dewasa. Nah, itu tuh masalahnya ada di situ Bapak Ibu. Karena begini, kalau pikiran kita nggak dewasa, ya itu nanti kita gampang kecewa, ya kekanak-kanaan, nggak pernah bertumbuh kuat. Ya, coba kita lihatlah 1 Korintus 13 ayat 11. Ini konteks tentang love, kasih ya. Ayat yang berbeda, tadi pagi saya bicara 1 Petrus 1. Coba 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Nah ini dia. Boleh ditampilkan di monitor saya, multimedia. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah ini. Orang kalau tidak mature, memang betul kan? Maturity doesn't come by age. Maturity comes by acceptance of responsibility. Jadi bahwa kedewasaan memang tidak diukur dari usia. Ya. Nah begini Bapak Ibu, memang kedewasaan tidak diukur dari usia. Kedewasaan itu diukur dari hidup berani mengambil tanggung jawab. Orang boleh tua, tapi belum tentuan dewasa. Ya untuk tua itu gampang lah Bapak Ibu. Saya beritahu untuk tua itu Bapak Ibu gampang. Lihat saja tiap hari drakor sambil makan kacang atom pasti tua. Sudah tidak perlu ngapa-ngapain, nonton saja acara sport di televisi misalnya apalah ESPN misalnya atau apalah. Saudara laki-laki kan biasanya suka sport atau kalau ibu-ibu suka drakor. Nonton saja drakor, nonton saja ESPN, nonton saja acara televisi sambil nyemil-nyemil apa, pasti tua. Tapi kan tua beda dengan dewasa. Ada orang tua tapi kekanak-kanakan. Ya kan? Bisa saja. Gak ambil tanggung jawab, ya kan? Gak berfungsi sebagai pria misalnya, gak berfungsi sebagai seorang wanita, ya bisa saja, tua saja. Ya kan? Memang kalau lihat anak-anak sih lucu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang tua kekanak-kanakan lucu memang. Cuman kan aneh ya Bapak Ibu. Kalau lihat anak kecil bener, saya tuh kalau lihat anak kecil tuh paling seneng. Karena anak kecil itu bayangkan, makanya Yesus berkata kalau kamu gak seperti anak-anak, kamu susah masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu polos loh, lucu ya kan coba. Gak ada anak berantem sama temennya, kirim pembunuh, bunuh temennya. Gak ada lah ya, anak-anak Pak, ya kan. Anak-anak rebutan mainan sebentar, akur lagi. Ya coba kalau orang gede, wih seumur hidup benci terus. Anak-anak, makanya kalau kita gak kayak anak-anak, makanya jadilah dewasa dalam pemikiran, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Itu kan 1 Korintus berkata begitu. Itu bukan ayat saya bikin sendiri, itu yang Paulus katakan. Ya, nah anak-anak itu kalau lihat gitu, Bapak Ibu yang punya anak kecil ya, yang cucu punya cucu kecil, nyenengin ya, nyenengin. Saya tuh paling suka lihat anak kecil tidur, polos begitu, pengennya nyubit begitu. Cuman kan mamanya marah nanti ya, polos. Coba lihat orang tua atau orang gede tidur, nyebelin banget ya. Apalagi matanya licik-licik, aduh, sampai kita doa kapan matinya nih orang. Gak bercanda saja. Coba lihat anak kecil tuh begini, ketawa, walaupun belum gajian ketawa loh. Gak menang tender tapi ketawa saja. Dikasih mainan yang murah bisa ketawa, kasih balon saja, ketawanya bisa riang gembira ya kan. Lompat-lompat. Coba kita ketawanya kalau menang tender, kita ketawanya kalau pekerjaan bagus, baru kita ketawa. Udah gitu kalau lihat orang gak tulus ketawanya, masih ada mata-mata licik begitu.
Gak bisa lepas gitu. Nah anak kecil kan lucu begitu kan. Lucu, nyenengin, Bapak Ibu gemes. Saya paling suka lihat anak kecil. Tapi begini coba, kalau 20 tahun kemudian masih lucu, itu gak lucu Bapak Ibu. Iya kan, coba Bapak Ibu punya anak kecil, lucu, gemesin. Tapi 20 tahun kemudian, masih tetap lucu. Itu mengkhawatirkan Bapak Ibu. Berarti dia gak lucu itu. Itu ada hal yang salah yang perlu kita itu tuh. Perlu kita coba periksakan ke dokter. Tapi begini, Paulus berkata, aku waktu kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku itu berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi begini, coba lihat ayat berikutnya. Masih ayat 11 tadi ya. Sekarang, kapan Bapak Ibu? Sekarang, sesudah aku menjadi apa? Dewasa. Nah kata dewasa itu menggunakan kata dasar teleo. Dari kata itu muncul kata teleos. Sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ayat berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu dewasa itu. Bukan sempurna, saya nggak bisa ngomong salah, kemudian saya nggak bisa tindakan salah. Bukan, masih daging. Tapi begini, orang kalau dewasa itu bertumbuh dalam semua aspek. Cara ngomongnya lain, cara memandangnya lain. Saya melihat Pak Entry bukan objek. Iya kan? Saya melihat uang sudah beda. Uang bukan alat, uang cuman hamba. Ya, saya butuh uang karena dunia kita pakai sistem uang. Tapi kan harusnya orang Kristen jangan cari uang. Orang Kristen memproduksi uang dengan cara etos kerjanya benar. Makanya betul, Tuhan itu tidak punya uang. Dan uang itu bukan produk kerajaan Allah. Uang itu produknya dunia. Asetnya Tuhan bukan uang. Asetnya Tuhan itu langit, bumi dan segala isinya. Emas, perak, tanaman. Itu milik Tuhan. Dan itu dipercayakan pada kita. Makanya orang Kristen kalau tata kelolanya nggak benar. Ya bagaimana dunia bisa membayar? Loh, saya ini kalau ngasih nasihat misalnya diundang misalnya ya. Oleh apa misalnya ya kelompok bisnis tertentu. Loh, mereka kasih saya fee. Beda Bapak Ibu. Saya memberi yang berkualitas sama mereka. Ya nggak apa-apa memang itu. Kan itu saya punya tata kelola Bapak Ibu. Saya ngajar. Ya, satu kali saya misalnya pernah jadi pengajar di Indonesian Idol. Itu episode berapa itu saya lupa. Ya, pernah. Cuman saya ngomong di luar panggung saja ya. Saya tidak mau masuk televisi, nanti saya takut ratingnya iklannya turun. Sebab kan saya kurang ganteng. Kayaknya wajah Bapak Ibu senang kalau saya menghina diri saya. Oh saya ngajar. Nah, mereka gak tahu kalau saya pendeta. Akhirnya ketahuan juga beberapa yang Kristen tahu. Ini Pak Pendeta nih kayaknya. Ya ada kontraknya juga. Walaupun saya gak cari kontrak yang mahal-mahal. Enggak, wong saya bukan motivator kok. Tapi diminta sama teman-teman saya kan panitia di sana. Ya teman-teman lah. Terus beberapa pemainnya juga anak-anak yang saya bina lah. Echa Sumantri misalnya drummer yang sekarang disebut drummer terbaik Indonesia. Mungkin Echa kali ya. Salah satunya ya. Kamu kok gak ngaguk, belain saya lah ya. Iya. Sudah jangan begitulah, biasa saja ya. Ya itu. Tapi tadi yang main drum juga keren sih. Itu kalau latihan terus saya yakin hebat itu. Siapa itu? Nanti suruh latihan terus ya. Tiap hari 5 jam lah. Ya supaya nanti hebat itu mainnya. Soalnya saya mantan tukang pukul Pak. Saya ini mantan tukang pukul. Preman ini Pak Ruby. Enggak pemain drum. Kan pukul-pukul. Tom-tom, simbal itu saya pukul-pukul. Saya dulu dalam papa saya jatuh, saya ngelatih untuk cari uang. Pelatih drum. Ya harus kreatif lah. Nah itu yang saya bilang tata kelolanya. Oke. Nah begini Bapak Ibu. Makanya kalau sikap kita terhadap tata kelola hidup salah ya gimana? Dikelola. Nah sekali lagi sistem dunia sistem uang. Dan saudara tidak bisa keluar dari situ. Saya kesini ini transportasinya kan butuh uang. Nggak mungkin kan. Saya misalnya beli tiket pesawat pakai cinta. Ya saya dilempar sadar lagi sama pihak counternya Garuda atau Batik Air atau Citylink. Kan nggak pakai uang. Tapi uang buat saya itu cuma alat. Alat kayak Bapak Ibu misalnya begini. Kayak energi listrik saja. Ya kan? Kayak energi listrik aja. Uang itu cuma begitu saja. Tapi itu kan cara berpikir. Kalau cara berpikirnya salah, uang segala-galanya. Makanya uang kapan dipersonifikasikan jadi pribadi? Nah itu mamon, Pak.
Jadi mamon itu ketika uang dipersonifikasikan menjadi berhala, disembah. Kok saya enggak menyembah uang? Pernah enggak kita ngomong, asal ada duit, gampanglah ke dokter. Asal ada duit, gampanglah buka gereja. Asal ada duit, gampanglah nanganin kasus ini. Sorry to say, itu uang sudah jadi tuan. Yesus sudah tidak lagi jadi tuan kita. Loh, cara berpikir. Makanya berhala itu apa? Berhala nggak harus ada jimat, berhala nggak harus ada patung. Berhala itu adalah sistem nilai di cara berpikir di mana sesuatu sudah melebihi Tuhan. Itu berhala. Kalau anak sudah jadi sesuatu yang segala-galanya, sampai itu jadi segala-galanya buat kita, ya hati-hati, anak itu sudah jadi berhala. Itu bisa diambil sama Tuhan. Loh, mobil bisa jadi berhala. Ada orang mobil dipegang saja, langsung marahnya sekampung tahu. Itu mobil sudah jadi berhala. Mimbar ini bisa jadi berhala. Ada orang moralnya sudah hancur, tetap aja pelayanan. Karena mimbar segala-galanya. Makanya saya kadang-kala nggak mau di belakang mimbar. Karena mimbar ini kemudian bisa orang bersembunyi, hidup sesungguhnya tidak ketahuan, ditutupi mimbar. Makanya saya dari tadi menghindar dari mimbar kan. Supaya saya ketahuan. Loh, apa saja bisa jadi berhala. Sudah tahu ciri berhala apa? Kalau itu dipegang orangnya marah, berhala. Makanya orang mau ambil pelayanan saya, ambil saja. Wong milik Tuhan kok. Ngapain ribut jadwal, ngapain ribut jemaat, ngapain. Gak ada isu curi domba, gak ada. Kalau kita itu besar hati, kita tahu kita ini dari mana, kita ini siapa. Saudara lahir bawa apa? Saya mau tanya, ada di sini yang lahir bawa celana jin? Enggak, cuma tanya saja. Ada yang lahir bawa cincin emas? Saudara lahir itu dengan 3 keadaan. Telanjang, ompong, bego. Loh iya kan? Kita lahir telanjang Pak. Kita lahir ompong lagi. Ada yang lahir giginya utuh. Cek itu mamanya ususnya pedot semua itu pasti. Ya kan? Gak ada. Saudara lahir bawa apa? Ompong, telanjang, bego. Gak ada anak kecil begitu lahir. Oh ditanya 3 kali 3, 9 om. Saya yakin dokternya lari itu. Kita kan lahir gak bawa apa-apa. Nanti juga mati berapa sih? 2 kali 1. Saya pernah acara penghiburan orang mati. Saya lagi itu sabat. Kakak rohani saya berkata, Bin, jangan sabat lah. Ini orang mati pas Natalan, stok pendeta kosong. Kan Natalan pendeta itu, waduh larisnya luar biasa. Modal jas 3 sebulan keliling, nggak habis-habis. Tapi kalau sabat biasanya saya pertengahan tahun sudah ambil waktu untuk tidak pelayanan. Selama beberapa tahun sudah. Kali ini COVID saja saya mesti tetap melayani karena beberapa hal saya harus lakukan. Bayangkan itu, wih ampun, itu tahu Bapak Ibu. Ini orang mati dibawa dari Amerika, langsung pakai jet khusus. Begitu ke tempat penghiburan, main tak ampun. Ya makanan tuh kayak pesta pora, bayangkan. Minum apa saja ada. Istri saya berkata begini, ini yang mati siapa? Saya juga nggak tahu. Ini kakak rohani yang panggil. Begitu saya ngerti keluarganya, ya ampun. Tapi kemudian istri berkata, ya tanahnya gede, perusahaannya gede. Tapi ya tetap toh 2 kali 1 saja. Dan ternyata ya jam tangan Rolex-nya, kemudian Hublot, Richard Mille gak dibawa. Gak dibawa kan. Gak tahu kalau di Surabaya ada yang bawa. Gak tahu ya. Cuman kalau tutup peti hati-hati. Penutupnya tahu bisa dibongkar loh Bapak Ibu ya. Iyalah, saya kemudian bilang, sia-sia ya hidup ya. Yang aneh lagi begini, kerja keras setelah kaya hanya untuk ngobatin penyakit di akhir hidupnya. Bukan untuk pelayanan. Enggak supaya saudara tersindir. Sudahlah. Kalau ini enggak kuat, gampang ditaklukkan. Menabur pikiran, menuai perbuatan, menabur perbuatan, menuai kebiasaan, menabur kebiasaan, menuai karakter, menabur karakter, menuai masa depan. Masa depan ditentukan dari karakter, karakter ditentukan dari kebiasaan, kebiasaan ditentukan dari tindakan, tindakan ditentukan dari cara berpikir lemah, tindakan lemah, kebiasaan lemah, karakter lemah, masa depan kuat, karakter kuat, karena perbuatannya kuat, sebab kebiasaannya kuat, karena cara berpikirnya kuat. Makanya bahasa pertobatan, sorry itu saya, bertobat itu pikiran sepikiran dengan Tuhan. Boleh kebaktian berapa kali seminggu, tepuk tangan pelayanan.
kalau pikirannya tidak sepikiran dengan firman. Sorry to say, saya hamba Tuhan. Dia belum bertobat. Ya, agak tegas saya pada sisi ini. Karena ini tantangan kita tidak gampang. Nanti pahlawan saja pada menangis. Yang murtad banyak loh Bapak Ibu. Murtad bukan pindah agama loh. Kalau murtad pindah agama berarti dia murtad di agama lamanya, bertobat di agama baru. Murtad definisinya apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Itu murtad. Sekarang setelah aku menjadi dewasa, aku tinggalkan kanak-kanak itu. Nah sekarang bagaimana pikiran kita jadi dewasa? Mazmur 19 ayat 13, coba kita lihat. Saya berharap Bapak Ibu menangkap ini. Saya orang biasa, ya kalau saya ngomong begini bukan apa, saya orang bodoh. Jadi saya praktis saja, sederhana. Saya ada karena hikmat Tuhan. Tapi saya berharap ini menjadi perenungan. Ini yang utama buat saya Bapak Ibu, bukan cuma buat Bapak Ibu ya. Tapi untuk Bapak Ibu semua dan untuk saya juga. Nah ini dia, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak kusadari. Kata tidak kusadari itu berarti ini. Udah ada autopilot thinking. Autopilot thinking. Bapak Ibu pernah lihat ada orang begitu ditekan selalu ngomongnya jorok. Begitu kemudian ditekan responnya selalu ngamuk, marah, maki. Lah berarti udah di pikirannya itu yaitu autopilotnya itu. Makanya lihat orang bukan dari waktu baik-baik begini. Saudara jangan lihat Rubin Ong waktu di mimbar. Ya, kan misalnya ya Bapak Ibu, ada karung gitu ya. Bagus ini karung, karungnya bagus. Tapi ternyata isinya sampah. Kita kan nggak tahu karena main packaging. Ya kan, coba karung ini bagus Pak, isinya sampah kita nggak tahu. Ada karung biasa masih bisa dipakai, tapi isinya gula pasir misalnya. Bapak Ibu taunya bagaimana? Ya taunya gampang, tekan saja sampai jebol atau sobek pakai pisau. Cerak gitu. Udah, yang jebol kelihatan keluar apa, ya itu. Makanya Bapak Ibu jangan tertipu dari hanya penampilan di luar. Itu. Jadi tekanan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kekristenan kita itu dibangun dari apa. Nah itu. Makanya kan ada ujian, katakan ujian. Saudara tidak mungkin naik level kalau tidak pernah ujian, itu namanya nyogok. Ya kan? Matematika kelas 1 beda dengan matematika SMA 1. Ya beda lah, kualitasnya semuanya beda. Betul lah, ujian itu enggak apa-apa. Tuhan enggak pernah mencobai, Tuhan menguji. Kalau mencoba itu menghancurkan, tapi kalau menguji itu menaikkan level dalam kehidupan. Makanya sebenarnya khotbah-khotbah yang berani untuk menaikkan level itu beda memang. Ya, saya enggak ngomong khotbah yang keras itu khotbah yang marah-marah. Jangan narkoba, jangan selingkuh sambil marah-marah. Sorry ya, khotbah begitu bukan khotbah keras, itu khotbah dasar. Khotbah menantang orang bertobat. Khotbah yang menaikkan level itu adalah khotbah yang membuat panca indera kita terlatih. Mata terlatih, mulut terlatih, tangan terlatih. Nah itu khotbah yang menaikkan level. Ya misalnya, kamu kejar duit buat apa? Untuk mengerjakan kehendak Tuhan enggak? Kalau enggak ya percuma. Ya kan? Kamu nikah buat apa? Rencana Tuhan tergenapi enggak dengan pernikahanmu? Ya kalau enggak percuma. Cuman ya begitu-begitu saja. Saya nikah dengan istri saya, kita punya tujuan ilahi. Ya, aneh pernikahan kita itu aneh. Wong saya dulu putuskan enggak mau merit kok. Gara-gara ditolak calon mertua 2 kali. Sebab alasannya satu, saya pendeta. Anakku makan apa? Dalam hati saya bilang, ya makan nasi tante. Masa makan kerikil? Oh saya enggak pernah lihat loh pendeta tiba-tiba jatuh pingsan mati ketika diotopsi banyak kerikil di dalamnya. Enggak ada. Pendeta sekarang malah matinya kebanyakan makan. Makan enak-enak, makanya tolong jangan undang pendeta makan yang enak-enak terus. Saudara memberkati atau membunuh dia sebetulnya ya. Nah, saya suka ngomong begitu sama teman-teman saya. Ya kan bisa saja, enggak pernah olahraganya di mulut terus. Kan pendeta olahraganya katanya di mulut terus ya Pak ya. Jadi kurang olahraga gerak. Ya Pak Hendri banyak olahraga lah Pak ya. Karena saya yakin pemberkatan rumah banyak, anak lahir banyak, itu makan terus. Orang Kristen anak Pak. Lahiran makan-makan, pemberkatan makan-makan, mati juga makan-makan. Jadi pendeta memang perlu
perlu apa ya? Ya perlu sensitivitas yang kuat untuk mengerti ini. Oke, kembali kepada apa yang ingin saya katakan. Saudara mau dewasa dalam Tuhan? Saudara mau dewasa? Sebab kalau nggak dewasa, kita gampang dikalahkan. Ya kan? Nah, ayat berikutnya berkata begini. Oke, ayat yang ke-14, Mazmur 19. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Terjemahnya Indonesia kurang ajar. Ya, sebetulnya terjemahnya Belanda keren. Ya, Cap Sonderhoop. Cap Sonderhoop. Gitu. Sebab bahasa Inggrisnya ditulis kata itu. Presumptuous sins. Presumptuous itu arti paling dekat adalah kenekatan. Lindungilah aku dari orang-orang yang suka nekat. Nekat itu begini, bertindak karena desakan situasi, bertindak bukan karena firman Tuhan. Itu bahasa Belandanya itu. Cap Sonderhoop. Ya, saya nggak pinter bahasa Belanda, ngafalin saja supaya kelihatan keren lah ya, ke Belanda-Belandaan sedikit ya. Sorry yang tahu bahasa Belanda kalau saya salah ya, tolong nanti turun dari sini saya dievaluasi. Ya itu. Jadi begini, presumptuous sins ini adalah itu tuh kekurang ajaran itu sebetulnya bahasa terjemahan paling bagus adalah itu tadi. Kenekatan, nekat itu bertindak bukan karena berdasarkan firman, pikirannya dikuasai oleh desakan-desakan kebutuhan di sekeliling. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Ini doa pemazmur. Ini doa serius sekali. Ayat yang ke-14, ini solusinya. Saya suka sekali ayat 15. Nah, baca sama-sama yuk. Jemaat Blessing in the Spirit di Surabaya yang diberkati 2-3. Mudah-mudahan kau berkenan akan ucapan mulutku dan apa? Renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ternyata ini dia, bahwa antara ucapan dan perenungan itu paralel. Tidak terpisahkan. Apa yang kita renungkan itu yang kita katakan. Apa yang kita renungkan itu yang akan menjadi ide hidup kita. Apa yang kita renungkan itu teraplikasi dalam cara hidup kita. Makanya kalau kita tidak pernah merenungkan, kata perenungan berasal dari kata asli hagah dan higayon. Artinya makan firman dikunyah. Katanya menurut dokter gigi, ngunyah makanan paling bagus 32 kali. Ya kan? Makanya saya kalau makan buah lebih suka makan buah segar daripada jus. Maaf di sini yang produksi jus ya, kadang-kala jus juga. Tapi begini, jus itu kan shortcut. Ya mungkin karena orang cepat-cepat buru-buru. Tapi saya suka mengunyah. Sebab waktu mengunyah, Bapak Ibu tahu nggak? Enzim-enzim yang ada di mulut kita itu menyehatkan usus kita. Dan kita kemudian oleh gerak di wajah. Makanya nggak perlu ditarik-tarik, seger. Saya lumayan seger lah ya. Ya lumayan lah ya, lumayan. Nanti melorot juga lah. Nah karena itu, cuman kan orang gak suka kan. Makanya banyak orang bilang, makan cepet-cepet. Gak pernah diam, merenung, perenungan. Ibu Teresa berkata begini, buah dari ketenangan itu doa. Buah dari doa itu kasih. Buah dari kasih itu adalah pelayanan. Buah dari pelayanan itu adalah damai sejahtera. Buah ketenangan itu doa. Buah doa itu kasih. Buah kasih itu adalah belas kasihan. Buah belas kasihan adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai sejahtera. Jadi begini, ujung dari kehidupan itu damai sejahtera. Tapi dimulai dari ketenangan. Sekarang tenang gak gampang. Orang gelisah semua. Apa-apa pegang handphone. Apa-apa gelisah. Gampang tenang? Ya, saya sering mencermati pikiran saya. Saya itu paling suka Pak Pastor Hendri ya. Saya itu paling suka dengerin nafas saya sendiri. Saya duduk dengerin nafas saya. Terus langsung timbul ucapan syukur. Makasih ya Tuhan bisa bernafas. Lega. Jarang kan kita dengerin nafas kita sendiri. Jarang. Coba Bapak Ibu tenang, dengerin nafas sambil merenungkan firman. Ya, imajinasi kita jadi lain. Ini. Oh iya. Oke. Ada beberapa hal praktis yang coba saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Karena sekali lagi begini, ini medan tempur. Jadi cosmic war itu ada di sini. Pernah nggak lihat orang yang tiba-tiba keputusannya buruk, sampai keluarga jadi hancur, tiba-tiba jahat,
Ya, ada dari saudara yang berpikir mau habisin orang sekarang. Atau ada dari saudara yang berkata, udah kayaknya keluarga gua tinggal aja dah. Tolong saya beritahu sebagai hamba Tuhan. Kendalikan ini Bapak. Dengan cara apa? Perenungan firman. Ya. Sebab di mana ada firman, saya beritahu, selalu ada terobosan kehidupan yang tak terkalahkan. Saya pembaca buku, salah satu penulis yang saya suka adalah Dr. Miles Monroe. Nggak tahu, ada yang pernah baca buku-bukunya beliau? Meninggal sih, karena kecelakaan pesawat ya. Tapi saya tidak pernah lupa dia berkata begini, kalau mau tahu pikiran Tuhan yang tertulis, itu hanya ada di firman. Makanya kalau kita tahu pikiran Tuhan, hidup kita berbeda. Ya, yang pertama yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu adalah, yuk replace pikiran kita. Replace. Tukar cara berpikir kita. Ya, dengan firman Tuhan. Oke, Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jemaat Filipi adalah jemaat di Eropa. Jemaat yang menghadapi hal-hal brutal. Orang Yahudi gak suka ke Eropa. Waktu itu Rome Empire berkuasa. Dengan kebudayaan Yunani begitu luar biasa. Mereka brutal, mereka binal, mereka sensual. Suka seks party. Kalau makan sembarangan, pokoknya ngeri. Ya, kayak kita sekarang menghadapi situasi begini. Ya, uang segala-galanya. Tantangannya gak gampang jemaat ini. Tapi saya suka nasihat-nasihatnya betul-betul luar biasa. Nah, ya saudara misalnya lihat itu Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah cara berpikirmu dan perasaanmu seperti Yesus Kristus. Itu sikap mental ya. Sikap mental. Itu cara berpikir itu. Tapi saya akan baca di pasal 4 ini. Jadi akhirnya, finally, saudara-saudara, yuk baca sama-sama jemaat BES yang diberkati 2-3. Semua yang benar, semua yang apa? Mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kuat lebih kuat, pikirkanlah semuanya itu. Nah kata think on, pikirkanlah itu. Itu menggunakan bahasa aslinya dengan kata logi somai. Ya saudara boleh ingat somainya lah ya. Tapi loginya jangan lupa. Logi somai. Itu artinya apa? Bank in. Inventarisasi, install. Kalau bahasa IT-nya. Saya install semua program atau aplikasi yang berguna buat saya. Saya install aplikasi bahasa asli Alkitab. Saya install kemudian apa lagi? Hal-hal yang penting yang saya perlu install. Untuk kemudian saya pakai untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Yang enggak saya tidak akan install. Karena penting. Bank in, tabung. Saudara menabung sesuatu karena saudara tahu nanti ketika ada kebutuhan saudara akan keluarkan itu. Orang nggak mungkin bisa tarik dana tunai kalau nggak pernah ditabung. Lah nggak pernah nabung yang keluar apa? Tabung. Makanya firman harus diinstal, firman harus diinventarisasi kalau bahasa bahasa sekretariat atau administrasi. Sebab satu kali misalnya ada pihak yang mau seret saudara ke hukum, saudara punya legalisme. Nggak bisa, ini ada buktinya. Perjanjian ada buktinya kan? Ya dong, orang nggak bisa sembarangan. Ini loh resmi, diakui pemerintah Indonesia. Kita nggak akan dikerjain. Ya, install, bank in. Makanya ketika didesak oleh keadaan, orang bisa ambil dana tunai, ya karena punya tabungan. Lah kalau waktu situasi kebutuhan penyakit mendesak dia nggak ada tabungan, ya susah. Tabung. Makanya tadi saya katakan, dilatihlah, berlatihlah, terlatihlah, melatihlah. Kita nggak mungkin melatih kalau nggak terlatih. Kenapa terlatih? Karena berlatih. Kenapa berlatih? Karena mau dilatih. Saya dilatih firman, saya berlatih dalam firman, saya terlatih dalam firman. Saya kemudian terlatih, saya melatih istri anak saya. Sekarang anak saya jadi pembicara. Walaupun di sekolah, fashion, tekstil, desain, merchandising. Dari RMIT. Dia ada sekolah teologi ya. Hopefully nanti S2-nya saya berharap dia akan ambil teologi ya. Saya sudah dari dulu udah ngomong, kamu misionaris, kamu akan dipakai Tuhan. Dia, enggak lah, papa saja yang khotbah. Saya, sekarang dia pembicara. Darah pelayanan sudah ada di dalam dirinya. Seneng banget. Dan yang dikhotbahin orang-orang gak biasa. Anak-anaknya CEO, anak-anak apa. Dan dia ngomong tegas, bayangkan. Oh iya, tajam kayak bapaknya. Tapi lebih pintar lagi. Lebih pintar lagi. Ya,
Nah saya suka, kenapa? Saya latih dia. Cara melatihnya apa? Karena saya terlatih. Kenapa saya terlatih? Bukan saya hebat, karena saya berlatih. Makanya kalau nggak berlatih gimana? Nah orang kalau berlatih itu pasti punya refleks yang beda. Seperti kalau bahasa karate itu kata. Saudara yang latihan karate tahu ya. Dulu kata itu begini. Seperti latihan gerakan nari. Begitu sudah ditekan satu titik, kata keluar. Saya masih ingat satu kali. Teman saya lagi jalan sama Ari Wibowo. Ini sekian tahun yang lalu. Ya, Ari Wibowo, ya artis top waktu itu kan, tersanjung. Itu membuat ibu-ibu menyanjung dia begitu luar biasa kan. Memang ganteng lah. Ya apapun yang sekarang terjadi, kan itu ya saya tidak mau ke ranah itu. Tapi sekian tahun yang lalu, kan Ari kesaksian. Saudara tahu nggak? Di satu negara ini, lagi jalan, di-attack sama orang mabuk. Orang mabuk Pak Hendri. Serang Ari Wibowo. Begitu diserang, tiba-tiba gerakan refleks karatenya dia keluar. Lah memang karateka dia. Ya 2 gerakan gila, tek, ya jatuh. Saya ngomong sama teman saya, ya ampun kalau sama orang mabuk enggak usah keluar karateka lah ya. Orang mabuk kok didorong saya, ndoyong kan nabrak tembok, ya jatuh kan. Tapi kemudian Ari Wibowo begitu orangnya itu, dia minta maaf. Sorry ya pastor, refleks. Kenapa refleksnya begitu? Latihannya begitu. Nah saudara punya refleks apa? Ketika ditekan ngamuk enggak? Ya itu berarti latihannya ngamuk terus. Ada yang kemudian ditekan sombong. Wah gue panggil koneksi gue mati dia. Ya latihannya di situ terus. Udahlah apa gampang jen. Ya latihannya berarti jen terus. Loh yang saudara latih itu jadi refleks kan. Lah saudara di sini dilatih firman, ya harusnya keluar di sana firman. Amin. Orang nyinyir kita tetap memberkati. Orang sombong kita tetap rendah hati. Lah kalau enggak ya saudara enggak jadi murid. Murid tahu Bapak Ibu, matetes kelakuannya kayak gurunya. Sorry ya, Yesus enggak cari pengembira. Gereja itu harusnya tidak ngomong massa. Partai politik cari massa. Gereja itu cari murid. Nah kalau nggak mau dimuridkan ya susah. Makanya saya selalu bilang sama semua pelayan. Saya bilang mau pengusaha, mau pejabat, mau gubernur, mau presiden sekalipun datang ke gereja. Muridkan dia. Amin. Pak dia kaya Pak, nggak peduli. Muridkan dia. Kalau nggak dimuridkan, ini Pak Hendri dari tadi ngamati saya loh seperti ini. Di pendeta Rubin ini gimana ini? Enggak lah, yang saya katakan kan kebenaran Pak. Kalau enggak saya diinterupsi saja Pak, turunkan dari mimbar saya turun Pak. Habis ini makan siang saya lapar Pak. Saya punya kelemahan satu, kalau lapar bodoh saya ini. Ini sudah mulai agak bodoh loh saya lihat saudara ya. Makanya saya mau selesai supaya nggak kelihatan bodohnya. Tapi yang kedua, replace. Katakan replace. Tukar pikiran dengan firman. Kalau ada yang mau jahat, mau ngerjain orang, jangan. Lihat Yesus dipukul, memberkati. Lah Kristen itu ya begitu. Nah kalau saudara mainnya kasar semua, apa bedanya sama dunia? Kita beda Pak. Kita beda Pak. Kita beda, kerajaan kita itu bukan dari cara dunia. Makanya orang Yahudi sampai hari ini nolak Yesus kenapa? Ya maunya Mesias yang keren, nunggang kuda putih, tentaranya banyak, duitnya banyak, take over seluruh dunia, berkuasa, bikin imperium besar, yang kemudian wah orang berkata hebat. Gak begitu cara mainnya. Naklukkan musuh di luar gampang. Yesus lagi ngomong, ada musuh di dalam yang harus diberesin. Pahit, kecewa, sombong, licik, fasik. Itu Pak. Inside. Replace. Yang kedua, reframe. Saudara harus tukar gambarnya. Coba. Oke. 2 Korintus 4
Ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Ya, kalau yang ngomong Ruben Ong jangan percaya yang ngomong Paulus. Dikejar-kejar kayak anjing, dilempar batu, keluar masuk penjara. Kalau pendeta sekarang keluar masuk hotel. Ya, sering puasa karena terpaksa. Kalau kita kan puasa karena dipaksa. Dipaksa program gereja, dipaksa belum dapat jodoh, dipaksa anaknya kok belum merit-merit, puasa terus. Ya ternyata puasanya punya motif politik. Ya kan? Ayat yang ke-17, Alkitab berkata begini, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bayangkan, hanya dalam Tuhan penderitaan punya tujuan ilahi. Kalau dunia kan kaya baru punya tujuan. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kenapa bisa begitu? Kuncinya di ayat yang ke-18. Nah ini dia. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kekal itu sifatnya mulia. Mulia itu apa? Tidak kuno, tidak tua, tidak merosot, tidak mati. Semua yang tua, kuno, merosot, mati, itu fana. Mobil boleh bagus, 5 tahun lagi kuno. Rumah boleh bagus, 10 tahun lagi kuno. Orang boleh ganteng, sebentar lagi merosot. Makanya Korea laku karena orang ditarik-tarik. Ya oke lah, gak apa-apa juga lah. Supaya ada simbiosis mutualisme kan. Di sana ekonomi jadi naik. Gara-gara kita investasi wajah kita. Gak apa-apa. Cuman mau ditarik sampai kapan? Ditarik kiri, turun kanan. Ditarik kanan, turun kiri. Ditarik dua-duanya, turun dua-duanya. Melorot Pak. Wes namanya tua, gak bisa dilawan. Ya, mending untuk misi sajalah. Bukan untuk narik-narik wajah. Gak apa-apa juga, silakan tarik-tarik wajah gak apa-apa. Cuman kalau berubahnya total, nanti saudara doa malaikat bingung, sopo iki? Kok wajahnya bedo? Nah itu. Jadi kalau kemudian jalan ketabrak motor, bukan malaikat gak bisa jaga. Dia lupa saudara siapa. Saya senang kalau lihat orang mengetawain diri sendiri ya, itu bagus banget. Yang ketiga adalah rewarding. Saudara tata ulang yuk. Jangan ngomong begini, memang gua lahir dari keluarga kasar. Gak ada. Suku gua keras. Gak ada Pak. Suku diciptakan keras. Tata ulang yuk. Yang suka ngomong jorok jangan. Yang suka maki istri, stop. Istri yang gak hormat sama suami, melecehkan karena pendapatan lebih gede, stop. Tata ulang yuk. Yang terikat pinjol berhentilah. Oh iya. Gaya hidup, sorry ya, hidup itu murah, yang mahal gaya hidup. Saudara dari sini ke Citraland jalan kaki bisa nggak? Bisa. Jauh capek itu bagus, kalau dekat capek itu dying inside. Kita jalan jauh sehat, capek. Tapi kalau masih dekat sudah capek, itu di dalam Pak. Tukar, tata ulang lagi. Udah, nggak usah makan gengsi lah. Jangan karena penampilan ngutang-ngutang. Ya kan? Ya ampun. Orang ngutang itu kan membeli barang yang dia tidak perlu dengan uang yang dia tidak miliki untuk menyenangkan orang yang dia tidak sukai. Saya tidak mau ulang lagi. Sebab itu berbahaya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati. Tidak usah tepuk tangan. Udah. Memang saya harus selesai. Jadi berharap. Jangan ingat khotbah lucunya loh. Orang Kristen boleh suka khotbah lucunya. Tangkap gambar besarnya. Yuk berdoa. Taruh tangan kiri di dada. Taruh tangan kanan di kepala. I want pray for you all. Hamba berdoa Tuhan. Biar pikiran kami diubahkan. Sepikiran dengan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bertumbuh sepikiran dengan Tuhan. Hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Firman-Mu termeterai dan memerdekakan setiap kami. Berkati gereja bes ini, lewat tempat ini Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan. Silakan duduk. God bless you. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir
gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa hebatnya, ya dahsyatnya Allah kita.